2317-117 Program Studi D3 Fisika Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu PLC, kegunaan PLC, di bidang apa saja PLC ini diperlukan. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Intelijen Instrumentasi dengan dosen pengampu Pak Fatur Rahman, SSI, MSI. Oke, mari kita bahas tentang apa itu PLC. Jadi, PLC itu singkatan dari Program Logic Control, yaitu pengendali logika yang dapat diprogram. PLC adalah komputer khusus yang dirancang untuk mengontrol proses dan mesin secara otomatis di lingkungan industri. PLC menggantikan sistem kontrol lama seperti rangkaian relay yang dipasang secara fisik dan susah diubah. PLC terdiri dari 3 bagian, yaitu programmable, yaitu program. PLC mampu menyimpan dan menjalankan program yang ditulis oleh manusia sendiri serta dapat diubah sesuai kebutuhan tanpa harus merombak fisik instalasi. Yang kedua ada logic, yaitu logika. PLC dapat membuat logika dan aritmatika seperti gerbang AND, OR, NOT, dan lain-lain. Yang ketiga adalah controller, yaitu sebagai pengendali. PLC bertugas mengontrol dan mengatur proses otomatis sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan program. Cara kerja dari PLC, pertama, PLC menerima informasi dari input seperti sensor, tombol, maupun switch. Yang kedua, CPU memeriksa status input, menjalankan program logika yang disimpan di dalam memori. Yang ketiga, output diperbarui berdasarkan hasil eksekusi dari program. Yang keempat, siklus ini akan berjalan terus-menerus ataupun bolak-balik. Yang kelima, output PLC kemudian dikirim ke perangkat fisik untuk mengambil tindakan sesuai dari logika program itu sendiri. Setelah kita program di dashboard programnya, kita lanjut ke PLC-nya sendiri. Kita menyalakan pada sumber daya. Terus di sini ada X0 sebagai start, di sini ada X1 sebagai stopnya, di sini ada reset. Dan yang ini adalah kondisi lampu hidup dan ini mati. Ini delay 5 detik. Setelah itu untuk menghidupkannya, kondisi mesinnya masih mati. Untuk menghidupkannya ya, itu kita tekan trigger start. Kita tunggu sebanyak 5 detik. Terus pindah ke mesin menyala. Setelah itu kita untuk mematikan mesinnya itu kita klik X1 dan mesinnya mati pada lampu Y1. Untuk mengulang kembali mesinnya menghidupkan kembali, kita klik reset. Setelah di reset itu kita klik lagi trigger startnya dan menunggu 5 detik dan lampunya menyala lagi. Kurang lebih seperti itulah kerja daripada PLC yang kami rangkai. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kegunaan PLC di berbagai bidang. Pertama ada di industri manufaktur. Di industri manufaktur ini PLC digunakan untuk mengontrol assembly line, conveyor, robot industri, proses pengisian, dan lain-lain. Yang kedua ada di industri otomotif. Di industri otomotif ini, PLC digunakan untuk mengatur urutan proses produksi mobil, pengecatan, uji fungsi, serta sistem transportasi internal pabrik. Yang ketiga ada di industri makanan dan juga minuman. Di PLC digunakan di industri makanan dan minuman itu untuk mengontrol proses produksi, pengemasan, pemantauan kualitas, pengaturan suhu, kecepatan mesin, dan lain-lain. Yang keempat ada di industri kimia dan juga energi. PLC digunakan di industri ini untuk mengatur dosing bahan kimia, kontrol reaktor, sistem pembangkitan listrik, dan juga pengawasan parameter penting. Yang kelima ada di industri tekstil, semen, dan juga kertas.
Itu PLC digunakan untuk mengontrol proses finishing, penggulungan, pencampuran material, pengaturan level cairan, tekanan, dan juga lain-lain. Yang kelima ada keuntungan kita menggunakan PLC itu sendiri. Yang pertama itu ada fleksibel dan mudah diubah programnya tanpa perlu mengubah wiring fisik. Yang kedua itu ada tahan lingkungan industri, getaran, panas, dan juga debu. Yang ketiga penyederhanaan wiring dibanding sistem relay tradisional. Yang keempat itu mudah dalam pemeliharaan dan troubleshooting. Kelima itu ada cocok untuk proses berulang atau otomatis kompleks. Demikianlah hasil pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi saya dan juga untuk teman-teman sekalian dan menambah wawasan kita juga. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tunggu video pembahasan menarik berikutnya. Terima kasih.